Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Pasir Koja baik di pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama dalam ibadah online pada hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini, atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak-kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Pengumuman pertama, ibadah online. Setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline, baik di Pasir Koja 39, Cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas usia 15 tahun ke atas. Sudah divaksin dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi, mengikuti prokes kesehatan, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar, masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang dan jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu. Hari ini kembali kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 26 September 2021 adalah menyenangkan orang tua. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing. Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Satu keteladanan melebihi ribuan petuah adalah tema ibadah Wanita Pasir Koja 39 Selasa 28 September 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Kristi Tapiheru, mengundang seluruh jemaat wanita untuk kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu ya. Ibadah Youth Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 5 sore akan diadakan di YouTube. Bertemakan Our Mission for Family dengan pembicara Ibu Jessica Abraham. Link YouTube akan dibagikan H-1. Mari teman-teman, meskipun masih beribadah secara online, kita harus tetap antusias ya mengikutinya. God bless you. Ibadah Kompas, Komunitas Pria Sejati. Kali ini kita akan mengadakan ibadah offline atau tatap muka pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 7 malam di Jalan Pasir Koja 39, lantai 3 Bandung dengan tema Kita Semua Bersaudara. Untuk informasi bisa menghubungi Dedi Kurniawan 0811 223 414 atau Dedi Gunawan 0877 977 60485. Tuhan Yesus memberkati. Revive Yourself 2021 akan membahas kitab Maleakhi, diadakan pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021 dengan pembicara Bapak Pendeta A.L. Yance Hans dan Bapak Simon Irianto. Dilaksanakan secara onsite dan online. Bagi jemaat yang hadir secara onsite dapat mengisi reservasi terlebih dahulu. Dunia telah menjadi semakin jahat. Pergaulan bebas, LGBTQ, dunia gelap kini menjadi hal yang wajar. Betapa mudah orang menyangkal Tuhan. Perceraian,
perbantahan, perpecahan dalam keluarga telah menjadi hal yang wajar. Tidak ada lagi hormat akan Tuhan. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko 39. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa bergabung kembali ya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Biar kami Tuhan bisa menyampaikan isi hati kepadamu, mencurahkan isi hati kami kepadamu, dan terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau nyatakan Tuhan isi hatimu kepada kami. Curahkan Tuhan berkat-berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati tim musik pujian, berkati hamba-Mu Bapak Simon Irianto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyukakan hati-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini kita memuji nama Tuhan karena hikmat Tuhan membuat kita berjalan dan berlari. Amin. Yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, percaya. Suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu luar biasa. Ya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, percaya. Suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya.
hati kami Bapa. Ya, kami mau percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapan-Mu luar biasa Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan kekuatan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu
besar anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Itulah kesukaan hati kami. Kami mau mengiring-Mu Yesus. Oh, itulah kekuatan hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan dalam hidup kami. Amin. Anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu keempat ya dari bulan September ini. Ya, tema yang diberikan adalah teladan lebih penting daripada ribuan kata-kata. Mari kita berdoa bersama-sama sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami bisa menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya, urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kemampuan kami untuk melakukannya, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita melihat kitab Titus ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Titus ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Titus. Ya, dia memerintahkan Titus untuk mengatur para pemimpin, penatua-penatua jemaat, ya. Dan saudaraku, diberikanlah kepadanya syarat-syarat bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin, bagaimana seorang bisa membawa dampak yang baik bagi orang lain, bagaimana orang bisa menjadi alat Tuhan. Dan di situ dikatakan tentang bagaimana mereka harus menjadi teladan. Ya saudara, teladan itu jauh lebih penting daripada ribuan kata-kata, saudaraku ya. Orang melihat apa yang kita kerjakan, orang melihat bagaimana kita bersikap, orang melihat bagaimana kita menghadapi masalah, dan di situ mereka belajar apakah itu anak-anak kita, pegawai kita, rekan sepelayanan, saudaraku, itu yang mereka lihat. Nah, di sini ditekankan akan 3 hal yang harus, di mana orang harus pantas untuk menjadi seorang
seorang pemimpin sehingga gereja mengalami pertumbuhan yang sehat dan orang-orang yang di dalamnya juga menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pemenang dalam kehidupan ini, saudaraku. Yang pertama adalah mereka harus hidup benar di dalam rumah tangga. Makanya di sini dibilang yaitu supaya orang-orang yang tidak bercacat dalam kehidupan rumah tangga. Ya banyak orang pengen memimpin di gereja tapi ngurus anak istri aja nggak bisa, saudaraku. Wah itu tidak boleh, saudaraku. Kalau anak istri yang paling dekat saja tidak hormat pada dia, bagaimana dia bisa memimpin jemaat? Ya, seorang istri juga yang tidak tunduk pada suami, kurang ajar, seenaknya, saudaraku. Ya, mencela, merendahkan suami, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin? Bagaimana hidupnya bisa dipakai menjadi teladan bagi wanita-wanita yang lain atau bagi anak-anak wanitanya, saudaraku. Jadi kehidupan rumah tangga itu penting, termasuk anak-anak muda. Makanya di sini dikatakan anak-anak muda, janganlah mereka menjadi hidup tidak senonoh, tidak tertib. Ya, kita anak-anak youth misalnya yang pelayanan di gereja, mungkin kau baik di gereja, kau kelihatannya seorang pemimpin rohani, tetapi kalau di rumah engkau tidak jadi anak yang menurut, tidak jadi anak yang taat, kurang ajar, seenaknya, berantakan, saudaraku ya. Nah, bagaimana kita bisa memimpin anak muda yang lain untuk hidupnya menjadi lebih baik? Jadi yang pertama itu hal yang harus kita betul-betul perhatikan. Jadilah teladan dalam seluruh segi kehidupanmu. Pertama dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua adalah tidak cacat karakter. Ya di sini jelas sekali dikatakan tentang cacat karakter itu ya. Seorang yang tidak angkuh, pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Tetapi orang yang murah hati, suka memberi tumpangan. Ya banyak sekali orang yang memegang jabatan gereja tidak punya karakter yang baik, saudaraku. Akibatnya malah orang pelayan-pelayan muda yang baru belajar melayani kecewa dengan kekasaran, ya dengan sikap-sikap yang membuat orang merasa kok pelayanan di gereja seperti ini ya. Sementara mungkin mereka aktif di yayasan sosial di tempat lain, itu suasananya menyenangkan, bahkan di dunia bisnis itu menyenangkan. Jadi tolonglah saudaraku, minta Tuhan untuk membuat karakter saudara semakin menyerupai Kristus. Ya, pemarah saudaraku ya, serakah, kalau bisnis wah main sikat aja nggak peduli teman satu gereja pun. Ini yang membuat orang jadi malas ke gereja, saudaraku. Ya, karena di gereja mereka melihat orang-orang yang pakai topeng-topeng. Ya seakan-akan bagus, tapi kenyataannya tidak bagus begitu, saudaraku. Bagaimana mereka bisa meneladani, bagaimana mereka tergerak untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga di sini dikatakan adalah orang yang murah hati. Tadi dikatakan ya mereka suka banyak memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Orang yang murah hati di dalam keadaan dunia yang sekarang sedang goncang ya, diperlukan orang-orang yang murah hati, yang mau peduli dengan orang lain, suka memberi, ya, suka memperhatikan. Kalau kita lakukan ini, saudaraku, itu seperti terang di tengah kegelapan. Orang akan datang kepada kita, orang akan datang kepada Tuhan. Ya tidak cukuplah saudaraku kita banyak berkata-kata, saudaraku, yang menasehati orang, tetapi kita tidak jadi teladan, tidak murah hati, ya tidak suka yang baik, saudaraku, tidak adil, bahkan di sini dikatakan, saudaraku. Ya gereja punya banyak pembicara, ya gereja punya banyak aktivis, tetapi masa sulit ini betul-betul memisahkan, saudaraku. Orang-orang yang punya kualitas dan yang tidak punya kualitas, saudara. Yang sekedar ngomong doang, saudara. Ya, sekedar bicara dengan orang-orang yang betul-betul punya kualitas yang luar biasa. Termasuk hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Yang hanya sekedar jadi selebritis, ya. Gereja akhirnya menciptakan selebritis rohani, tetapi dengan karakter yang buruk, saudara. Yang tidak jadi teladan. Ya, yang bergaya artis rohani. Ya, ini menyedihkan sekali. Itulah sebabnya kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, saudara, supaya kembali disaring ulang sikap yang benar di dalam hidup berjemaat, sikap yang benar dalam hidup berumah tangga, juga sikap yang benar dalam kehidupan kita di dalam melayani Tuhan. Ya, ayo para pemimpin jadilah teladan. Ayo para anak muda jadilah teladan. Ya, anak muda seperti kepada Timotius, Rasul Paulus katakan, jadilah teladan sejak engkau muda, sehingga orang tua pun hormat kepadamu. Orang jauh lebih tua pun menghargai karena engkau betul-betul konsisten, engkau punya integritas. Nah, jadi saudara, bapak, ibu, saudara sekalian, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dia mengatakan, ikutilah teladanku.
Jadi pemimpin, jadi orang ya sebagai orang-orang yang diberi Tuhan anugerah untuk mempengaruhi orang lain. Kita nih berani nggak saudara bilang, ikutilah teladanku. Bagaimana cara aku berkhotbah, cara aku melayani, cara aku memperlakukan orang lain. Ya kalau saudara lakukan itu, ada teladan-teladan ya yang hidupnya tuh menginspirasi orang, inspiring saudaraku. Yang jadi role model buat orang lain, saudaraku. Maka gereja, saudaraku, akan menjadi tempat yang disukai. Seperti di kisah para rasul. Mereka disukai orang banyak sehingga setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Ya, udah capek-capek kita menginjili orang masuk gereja, dia kecewa, saudaraku. Karena di dalamnya orang-orang yang kasar, orang-orang yang saudaraku, yang karakternya tidak matang, yang tidak dewasa, kekanak-kanakan, saudaraku. Jadi saya sangat senang dengan tema pada hari ini. Jadilah teladan, bukan sekedar kata-kata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kembali kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus. Urapi juga jemaat yang akan ambil bagian di dalamnya, supaya melaluinya kami menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan perjamuan kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah, juga roti dan anggur yang kami akan pakai, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara, kita angkat roti, angkat sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil anggur, angkat sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, setelah kita menerima perjamuan kudus, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah penyucian dosa, terimalah kesembuhan, baik untuk tubuhmu, jiwamu. Ada damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh Pendeta Bapak Simon Irianto yang menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau mengurapi beliau lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menurunkan berkat-Mu, anugerah-Mu, mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang terus bekerja melayani seluruh jemaat Tuhan dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan juga mengurapi seluruh tim yang bekerja, yang melayani ya Tuhan. Juga seluruh jemaat Tuhan di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, dijauhkan Tuhan dari celaka, bahaya, dari sakit penyakit, terutama COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk jemaat Gereja Pasir Koja
Tuhan, kiranya Kau memberkati umat-Mu di GBI Pasir Koja dan cabang-cabang. Dalam setiap pergumulan, tantangan yang dihadapi, kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu melimpah-limpah. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang menghadapi kesulitan, masalah ya Tuhan. Tuhan, kiranya memberikan jalan keluar, terobosan-terobosan baru ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat-Mu Tuhan atas keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Supaya setiap keluarga berada dalam kondisi yang penuh damai. Shalom atas mereka ya Tuhan, atas jemaat GBI Pasir Koja dan cabang-cabang. Kami berdoa Tuhan, jangan sampai ada yang sakit ya Tuhan. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan. Supaya mereka Tuhan bisa bangkit kembali melakukan aktivitas, melayani dan memberkati orang-orang di sekitar ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami COVID-19 ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan ekstra ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati dan menyembuhkan mereka semua ya Tuhan. Kami mau Tuhan Indonesia diberkati. Kami mau Tuhan GBI Pasir Koja diberkati. Dan semua anak-anak Tuhan disembuhkan dari COVID-19. Dan punya imunitas yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi anak-anak Tuhan. Terutama di GBI Pasir Koja. Tuhan memberkati setiap pekerjaan. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Supaya sekecil apapun usaha itu menjadi buah yang besar ya Tuhan, yang mencukupi bagi keluarga mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar terobosan-terobosan terjadi ya Tuhan bagi jemaat GBI Pasir Koja ya Tuhan. Biar mereka semua secara ekonomi berkelimpahan ya Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat buat pemerintah, buat wakil-wakil rakyat ya Tuhan, DPR, DPRD, dan di MPR ya Tuhan. Juga seluruh jajaran TNI Polri ya Tuhan, untuk menjaga keamanan negeri ini ya Tuhan, menjaga keutuhan NKRI ya Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati mereka semua. Berikan hati yang mengasihi negeri ini ya Tuhan. Hati yang rela untuk berjuang ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat masalah yang sedang dihadapi di tanah Papua ya Tuhan. Buat penyerangan-penyerangan yang terjadi. Kiranya Tuhan menjamah mereka yang melakukan agresi-agresi. Tuhan, jamah mereka. Biar mereka bertobat dari jalan-jalan yang jahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi umat-Mu di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan biar Indonesia dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu selama ini atas Indonesia. Dan terutama Tuhan untuk vaksinasi yang terus disebar ya Tuhan. Kami mengucap syukur dengan kecukupan vaksin yang terus berdatangan ya Tuhan. Tuhan, kiranya biar vaksinasi ini Tuhan bisa segera membentuk kekebalan komunal di Indonesia. Sehingga Indonesia bisa dipulihkan ya Tuhan. Perekonomian bisa bergulir dengan baik. Kesehatan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus membawa kita di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.